Mereka itu siapa tadi? Yang melakukan atau tidak? Tidak melakukan. Untuk menolong saudara Yesus yang paling hina, ya, dalam 7 hal: penjara, lapar, sakit, haus, telanjang, orang asing, ya nanti hitung sendiri. Dan mereka ini, saya tanya dulu, domba dan kambing itu Kristen atau tidak? Kalau bisa pakai kata agama, mereka Kristen atau tidak? Kristen. Ini orang Kristen, saudara. Maka itu hari ini kita harus menang atas uang. Katakan amin. Dan mereka ini, kambing-kambing tadi yang tidak adalah orang Kristen, akan masuk ke tempat ngeri, siksaan yang kekal. Di mana itu? Neraka. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak dendam, tapi pelit, masuk neraka. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saya tahu ada yang nggak setuju. Saudara kalau nggak setuju, jangan protes ke saya, protes ke Tuhan, karena yang firman Dia, bukan saya yang firman. Jangan pakai tafsiran, katakan amin. Jangan sekolah teologi dulu sampai 4 tahun baru ngerti ayat ini, kelamaan. Ayat ini nggak usah ditafsirkan, terimalah apa adanya. Kalau mau tafsiran itu pasti yang pelit, cari alasan untuk nggak memberi. Nah, saya dulu ya, supaya saudara tahu. Inilah firman itu. Matius pasal 6. Ayo kita lihat. Jadi khawatir diri karena uang dan masa depan. Matius pasal yang ke-6, ayat yang terkenal. Ayat 24 saya akan baca dulu, supaya hari ini kita tegas. Atau baca bareng-bareng ya, supaya kalau benar-benar bareng, dosa-dosa bareng itulah. Sudah? 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah lihat, jadi Tuhan Yesus sendiri, apa ya istilah tata bahasa ya, benda yang dipersonkan, yang dipribadikan itu apa istilahnya? Personifikasi? Oke. Nah, Tuhan Yesus saja mengatakan uang itu adalah pribadi. Maka itu Dia berkata Tuan, bos. Orang Kristen tidak boleh punya 2 tuan. Siapa dan siapa? Tuhan dan uang. Maka itu jujur hari ini saudara, bahwa saudara uang itu bagaimana? Banyak pendeta mata duitan saudara, khotbahnya duit terus, sampai punya pengusaha itu capek ke gereja. Senin sampai Sabtu sudah duit terus, Minggu mau istirahat duduk, denger duit lah. Capek. Saya ngeri lihat gereja zaman sekarang. Kalau gerejanya masih kredit, pasti kalau pendeta khotbah ingatkan bayarnya itu, kreditnya ini siapa yang bayar? Diingatkan terus Jumat untuk memberi. Nah, kalau gereja sudah milik sendiri, kok masih minta duit juga? Saya pernah buat penelitian. Ternyata banyak gereja hobinya renovasi. Kalau milik sendiri pun tetap minta duit. Renovasi AC, renovasi ini, diganti terus, ada saja. Kapan kita mengurus saudara Yesus yang paling hina itu? Jadi tidak bisa 2 tuan, harus milih hari ini. Jujur di hadapan Tuhan, nggak bisa 2 tuan. Jadi saudara, percayalah, dunia jadi 3 kekuatan: Tuhan, setan, dan dunia. Itu bisa membuat orang keberkatan. Saya mau berkata berkat ini baik-baik, dengarkan ini 3 ini. Percaya Tuhan bisa memberkati? Ya. Percaya dunia bisa memberkati? Setan bisa? Gunung Kawi buktinya. Yo serius. Saudara, Gunung Kawi itu terkenal sampai ke Amerika, ke Eropa. Luar biasa Gunung Kawi itu pamornya. Benar saudara. Nah, maka itu kalau tadi saya bilang uang itu bukan Tuhan dan tidak perlu Tuhan. Orang yang punya uang bisa ini bisa itu, Tuhan bisa tersisih. Maka itu hati-hati dengan yang banyak uangnya. Belum tentu Roh Kudus. Maaf ya, saya ingatkan lagi itu. Nah, sekarang bedanya. Apa bedanya berkat yang dari Tuhan, berkat yang dari setan, dan berkat yang dari dunia? Nah, saya nggak mau ngomong berkat yang dari setan, karena saya nggak pernah tahu itu.
Kalau saudara pernah orang Gunung Kawi, pasti tahu. Nah sekarang hari ini saya akan bedakan berkatnya dari Tuhan dan dari dunia. Ternyata dunia pun bisa membuat orang jadi kaya tanpa Tuhan. Mau resepnya? Catat, kasih ke semua orang. Cuma 3 hal saja. Tanpa Tuhan, tanpa doa, berbuatlah jahat, pasti sukses dan kaya. Karena dunia menjamin. Karena 3, mau catat nggak? Catat saudara supaya saudara kasih ke orang lain. Jangan kau pakai sendiri, nggak boleh. Kasih orang lain. 1, dunia bisa membuat orang kaya mendadak. 1 catat, dapat warisan. Baca berita bulan yang lalu, Mei 2 bulan ya Mei. Awal Mei dunia gempar. Ada orang dari Bangladesh, namanya Indra Tambang. Indra itu nama dewa, bukan dari Hindu. Indra Tambang. Orang itu kaya mendadak. Dalam 1 malam dia langsung punya kekayaan 14 juta US dollar. Tahun 73 Indra ini orang miskin. Oh bukan Bangladesh, Nepal. Maaf, dari Nepal. Dia kerja di sebuah restoran. Ada 2 kakak beradik orang kaya. Adiknya itu aktris Hollywood, kakaknya itu pengusaha, orang kaya dua-dua. Nah mereka syuting film di Nepal dan nginep di hotel di mana Indra Tambang ini kerja. Berbulan-bulan syutingnya. Nah Indra ini orang yang baik, anak muda baik sekali. Mereka sayang pada anak ini. Lalu mereka nguruskan visa. Lalu anak ini diadopsi dan bukan diadopsi, mereka bawa anak ini ke Amerika. Jadi tukang kebun, jadi pembersih rumah. Tapi anak ini baik, sampai belajar fotografer. Sehingga aktris Hollywood ini kalau kemana-mana nggak perlu nyawa fotografer, dia jadi ahli foto. Wah, terkenal sekali. Saudara, ketika mereka meninggal, ya, begitu surat wasiat dibaca di depan notaris, apartemen, berlian, perhiasan, lukisan, barang-barang antik, semua jatuh ke orang ini, bukan ke anak mereka. Jadi tanpa Tuhan bisa kaya. 1 apa tadi? Dapat warisan. Oke. Yang mau mimpi bolehlah dapat warisan. Oke, nomor 2. Rajin. Catat. Rajin sekali. Ya. Misal ini orang jual punya toko. Kalau yang lain bukanya jam 8 pagi, orang itu jam 5. Yang lain tutup jam 10, ini jam 12. Saudara, tanpa Tuhan orang rajin pasti kaya. Nomor 1 apa tadi? Warisan. Nomor 2 apa? Rajin. Nah nomor 3, pelitlah. Tulis, nggak usah ragu-ragu, pasti kaya. Kalau makan ikan, masak ikan cuma beli kepalanya saja. Itu direbus 4 hari. Jadi 4 hari cuma makan kuahnya. Hari kelima baru dadalanya. Itu pasti kaya, nggak usah Tuhan, nggak usah sembahyang, nggak usah puasa. Setuju tidak? Lo ayo cepat jawab setuju tidak, nggak usah pura-pura. Nah, ini bedanya berkat Tuhan dan dunia. Kalau berkat Tuhan, SD nggak lulus, modal pas-pasan, pengalaman 0, tempat usaha, masuk kampung, belok kiri lagi, nah di pojok situ. Tapi karena ada Tuhan, luar biasa. Nah, kalau kita jangan namain dulu, tunggu. Lalu bedanya dari 2 orang kaya ini, yang satu karena Tuhan, yang satu karena dunia. Yang setan saya nggak ngurus, itu urusan saya. Bedanya di mana? Dalam menggunakan uang. Yang dari Tuhan berkat, pasti nggak pernah pelit, sebab dia tahu semua karena dia. Tapi kalau karena jeripaya dia, pelitnya minta ampun. Tiap hari mau keluarkan uang, ingat keringat. Ya nggak keluar duitnya karena ingat keringat terus, karena rajin dan pelit tadi itu. Kelihatan, saudara, kelihatan sekali. Mau marah, marahlah. Karena memang itu fakta. Aminkan semua. Nah ya sudah. Lah suara yang mana? Saudara, maka